Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Kau makan bersama murid-Mu, datanglah bertamu waktu kami makan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Romo. Selamat malam teman-teman. Capek ya kuliah ya. Salaman lu kayak RT aja kita. Ya beginilah kehidupan para frater ya. Oh. Pulang kuliah langsung makan begini. Habis obat. ibadat sore dong. Oh ibadat sore ya biasanya. Nah, dulu kan ada waktu selangnya Nggak langsung berat ya, capek juga ya. Ambil- Waktu ngisi pikiran, ngisi perut juga. Oh iya betul. Iya. Betul, buah. Oh iya ada buah ya, hasil usaha bumi dan manusia. Saya lupa. Saya ambil dulu deh kalau gitu deh. hasil bumi harus kita nikmati Ini asli dong. ini. Asli Ya ilah. Tawarin Romo. Ayo Romo. Ada buah Romo ini. Ya. Ada stroberi juga nih dari Dieng ya. Dari Dieng. Di Lembang kan Lembang sini ada dok. Oh iya Lembang, kita deket Kenapa Lembang. jauh-jauh ke dia? Kalau dia Stroberi apa nih? Suruh mangga apel. Mang Sorry nggak apel. manis gak sih? Kan belum makan, Dok. Oh iya. Ayo kan jangan ngomong. iya, jeruk nih suka. Isi aja perutnya biar nggak kosong. Oh iya takut masuk angin ya. Betul. Aduh. Ya, kayak orang luar negeri kita makan pakai buah dulu ya. Emang iya. Kali kita mah juga nggak tahu. Emang orang luar negeri. Ketahuan banget sih sebenarnya lu nggak makan buah itu. Zimbabwe itu. Jus kita mah jus langsung. Oh, jus ya. Filosofi jus yang di Selontongan. Selontongan. Oke. Jadi gini Romo, kita tuh baru pulang dari live in di kota wisata. Ada pengalaman yang sangat menarik ya. Kita didatangi, kan kita pergi ke rumah umat, terus udah kayak gitu kita sharing-sharing lah. Salah satu rekan kami itu dapat sharing dari seorang anak remaja. Nah, yang tahu Iya. persisnya tuh Edgar Romo. Jadi sebenarnya saya agak kaget ya. Agak kaget juga waktu ada sharing-sharing singkat dari beberapa umat. Terus salah satu anak SMP tunjuk tangan. Frater, saya percaya Tuhan tapi saya nggak mau berdoa karena menurut saya buat apa berdoa, toh saya mengungkapkan sesuatu juga nggak pernah dikabulin. Nah begitu Oh, jadi kita yang ngedenger waktu Edgar cerita itu kita, waduh, mikir nih. ada anak SMP yang ngomong saya percaya Tuhan, tapi buat apa saya berdoa? Nah begitu. Karena kalau kita lihat-lihat ya Rom ya, itu kayaknya doa tuh masih sesuatu yang transaksional ya. Iya. Saya kasih ke Tuhan doa, Tuhan mesti ngabulin. Tapi kan kita tahu sepanjang ya kita udah belajar teologi ya. Iya. Doa tuh nggak melulu soal begitu. Nah sebenarnya Romo, dari pengalaman anak SMP. SMP ini, kita bisa bilang apa ya? Doa itu apa sih sebenarnya? Baik, pertanyaan itu menarik ya. Saya percaya pada Tuhan, tapi tidak mau berdoa. Iya betul. Aneh ya. Anak-anak ya. Tidak logis. Maksudnya Tidak logis. dua kata itu kan harusnya nyambung ya. Iya betul. Kalau namanya percaya pada Tuhan, ya Harusnya berdoa. buktinya, tunjukkannya dengan apa? Gitu ya. Tindakan ya. Ya dengan tindakan dan perkataan. Mungkin kalau diumpamakan anak-anak SMP ya, ABG perempuan lagi ya. Saya naksir dia, ya, saya mencintai dia, tergila-gila dia, tapi saya tidak mau ngomong, saya tidak mau mengungkapkan cinta saya pada dia. Apa yang terjadi? Ya gitu-gitu aja. Yang nggak jadi terjadi Iya. apa-apa. Iya, ya, iya. toh? Betul, betul. Ya. Ya jelas. Jelas ya. Dan itu ya nggak usah ngomong cinta dong. Ya, Kita kan bahwa saya mengklaim saya cinta karena pada Tuhan Allah ya. Saya percaya kepada Tuhan Allah, tapi saya tidak pernah berdoa. Doa kan komunikasinya, intensitasnya. Itu dia. Membuktikan bahwa memang dia percaya pada Tuhan. Kepercayaan itu tidak dipisahkan dengan ditunjukkan dengan apa ya? Yang paling gampang kan dengan doa. Ya betul. Jadi analoginya tuh kalau berdoa ya, berdoa dan beriman itu ya harus sama kayak orang pacaran gitu ya Rom ya. Ya misalnya, kalau tadi kan anak SMP yang tanya. Iya betul betul. Kalau frater yang tanya saya nggak tahu. Itu justru lebih aneh lagi ya, Pak, ya, kalau frater nanya kayak gitu. Atau yang lain lah. Misalnya aja kalau frater saya tidak beriman, tapi kamu ingin jadi imam gitu ya.
Gimana? Susah ya. Kontradiksi. Makanya nggak nyampe. Iya. Gak nyampe. Imam, ingin jadi imam karena kau percaya pada Tuhan. Iya, iya. Jadi ya kalau dilihat dari jawaban yang dari pembicaraan kita tadi, berarti doa itu perkara relasional gitu Romo ya. Iya, Hubungan. relasional, ya. Kita menautkan diri kepada orang yang memang memanggil kita. Kalau konteks umat beriman kan kita juga dipanggil oleh Tuhan. Ya. Iya. Tinggal sebagai seorang frater tadi tanya, harus balik tanya dong. Iya. Gitu. Kenapa? Kan itu jawab tinggi ya. Yang akan dijawabnya itu, kenapa kamu tidak mau berdoa? Sementara kamu percaya pada Tuhan. Kenapa? Gitu kan? Nah kita ingin dengar tuh jawabannya. Misalnya ya, saya tidak tahu. Umpamanya saja, ya saya doa terus menerus tidak pernah dikabulkan. Gitu kan? Ya. Nah, itu. itu. Keinginan saya tidak pernah jadi nyata. Atau doa karena tidak mengerti juga doa itu apa. Itu perlu dijelaskan. Gitu kan? Doa macam apa yang tadi kamu tidak mau? Kan ada, kalau saya menyebutnya ya, ada jenis doa Oke. dan ada gradasi doa. Ada tingkatan dan Ada jenis. tingkatan, ada jenis ya, dan ada tingkatan. Tingkatan itu sendiri kayak anak tangga gitu ya. Umpamanya saja kalau ada anak SD gitu ya, nanti ada SMP ya, sekolah dasar gitu, sekolah menengah ya, kemudian sekolah lanjutan ya. Ya. Nah ada gradasi itu, tapi juga ada jenis gitu. Nah jenisnya misalnya saja yang normal, yang ya kamu orang yang belajar juga di kampus ya, misalnya saja devosi itu kan satu jenis ya. Oke, satu Dan jenis liturgi itu berarti liturgi sakramen, Oh, ya toh? iya. Liturgi sakramental gitu kan ya. Itu tuh jenis doa. Misalnya kalau misalnya di dalam devosi bisa dijabarkan di dalamnya permohonan, pertobatan, begitu ya. Syukur gitu namanya. Syukur, Syafaat ya. misalnya. Syafaat ya. Syafaat kan mendoakan Orang lain, ya. betul. Syafaat itu berarti apa? Intercessory kalau bahasa Intercession. Inggris ya. Ya. Jadi kamu tadi si anak perempuan itu siapa namanya? Tuti? Siapa? Tukang tipu. Ibu saya di rumah namanya Tuti. Ya iyalah buset. Sebenarnya laki-laki mau namanya Bagas. Oh laki-laki. Laki-laki mau. Oke. Ya jadi misalnya kalau tadi si Bagas itu ya, berdoanya itu tidak pernah saya tadi berdoa memohon atau tidak pernah bersyukur Ya, gitu ya, atau tidak apa tadi memperantarai ya, mendoakan mamahnya, mendoakan papahnya, mendoakan negara, mendoakan uskup, ya mendoakan pastor parokinya. Siapa pastor parokinya? Romo Boni. Boni. Misalnya, Romo Boni, kan iya. Dia si Bagas itu suka mendoakan Romo Boni gitu ya. Kan itu kan jenis doa. Betul betul. Ya toh? Itu kalau dijabarkan dari devosi gitu ya, termasuk juga pertobatan. Ya. Kamu orang jalan salib itu kan jenis doa devosi, tapi di dalamnya adalah pertobatan misalnya gitu ya. Atau kamu ziarah ya? Ya. Iya, Iya. ziarah. Di dalang ya. Itu mendoakan siapa? Bukan Allah. Orang-orang yang Orang-orang. pencucian, Iya. gitu ya Oh, enggak? berhubungan dengan Yang gengsi. gengsi, Gengsi. gitu kan. Itu kan tadi syafaat tadi. Syafaat tadi, betul. Saya mendoakan siapa? Bukan mendoakan si Bagas mendoakan dirinya. Artinya lebih emosional mungkin Romo Ya ya. kalau devosi Devosi karakteristik karakteristik. personal, divisional, individual, menyentuh hati. Oke. Itu satu tingkatan atau jenis ya, Itu yang paling bawah lah. paling bawah ya. Sorry, bukan paling ke bawah, tapi itu ada tadi ngomong jenis bukan tingkatan ya. Oh iya jenisnya. Ya jenis itu berarti ada jenis yang lain yang setara, tapi dalam tradisi gereja devosi itu harus mengarah ke liturgi. Gitu. Oh. Jadi tidak cukup devosi saja. Iya, iya, iya. gitu. Dan devosi tadi yang menyentuh, yang pakai perasaan emosional itu ya enggak. Itu tuh memenuhi emosi seseorang. Dan kita butuhkan dimensi hati itu tuh. Nah itu mengarah ke liturgi sakramen. Nah itu ada jenis doa namanya doa liturgi. Seperti kamu orang para frater ofisi. Ofisi. Itu kan doa liturgi, gitu ya enggak? Ekaristi itu liturgi ya, sakramen-sakramen yang lain termasuk confession, pengakuan dosa, ya itu juga kan liturgi, gitu tuh ya enggak? Nah itu jenis yang dimana liturgi itu tadi memenuhi tadi apa saja tadi syafaat, ya pertobatan, syukur, bla 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 itu semua gitu, permohonan dan segala macam. Dijabarkannya di situ begitu ya.
Itu jenis. Jenis doa ya. Iya. Jenis tuh ya. Nah, kalau tingkatan tadi ya, Thomas Merton dan siapapun juga ya, karena interaksi lebih sebelum Thomas Merton pun ada, yaitu dengan istilah via purgativa, via illuminativa, via unitiva. Tingkatan. Via purgativa itu berarti grade yang paling bawah ya, di mana si Bagas tadi ya, dia berdoa yang katakan saja demi kepentingan dirinya, seperti pemuasan yang menyangkut apa namanya sense-nya gitu ya, wilayah itu misalnya bahwa dia puasa misalnya ya, itu bagian di sana. Ziarah gitu ya, itu bagian dari purgativa. Askese ya, karena itu kan perkara membersihkan diri kan ya enggak. Atau bahwa saya rosario berapa kali sehari gitu ya. Ini devosi tapi di levelnya di situ. Boleh bahkan dibilang devosi bisa di situ, tapi liturgi juga bisa di level itu. Di mana saya pergi ke gereja karena misalnya saja dihukum oleh pastor karena berdosa maka kamu harus misa misalnya berapa hari. Dia pergi itu dalam level purgativa begitu. Level yang tinggi ya itu adalah illuminativa. Nah, level ini tuh di mana orang berdoa itu seakan-akan ingin mengetahui Tuhan Allah itu siapa gitu ya. Ingin mengetahui kebenaran hidup itu apa, ingin mengetahui jalan hidup saya ini seperti apa. Ingin bawa panggilan saya seperti kamu orang ya sebagai frater ya, apakah benar saya ini dipanggil Tuhan? Nah, levelnya tuh di situ. Berarti meditasi dan sebagainya itu ada di situ. Bahkan ke devosi atau bahkan liturgi apapun. Tapi karakteristik tingkatannya itu adalah tingkatan yang sifatnya iluminasi ya. Saya ingin paham sesuatu, ingin mendapat jawaban sesuatu begitu ya. Kalau si Bagas tadi misalnya atau pacarnya si Bagas ya, sampai novena misalnya. Novena kan devosi toh. Ya. Tapi ada dalam level bahwa ketika novena ini saya ingin mendapat jawaban dari pertanyaan mendalam saya. Siapa pasangan hidup saya misalnya gitu ya. Sekarang masih ada novena Antonius ya? Masih Ya, ada. misalnya dia si Bagas tuh pergi ke Sukasari ya, atau di mana? Iya, di Sukasari, Sukasari. 9 kali ya. Betul. Dan novena itu juga mengandaikan kan intensitas ya. Unceasing prayer, doa yang terus menerus begitu ya, yang dijumlahkan 9 boleh aja, lebih dari atau kurang juga, tapi ada kekekehan begitu ya. Nah, gitu Romo ya. getol dan gigi bahwa saya minta nggak asal minta saja gitu umpamanya ya. Nah, itu tuh berarti ada dalam level yang illuminativa ya. Sebenarnya para frater seperti kamu orang tuh levelnya itu. Harusnya. Harusnya ya. Kontemplatif ya Romo ya. Iya. Benar. Nah, yang terakhir ini memang rada langka. Yang dapat unitiva ya. Unitiva. Itu level para mistik sebenarnya ya. Mistikus, yes. Tapi kita kan projo ya atau dia Susan Priest ya. Siapa pelindung Romo-Romo projo? Yohanes Dia Reviani. katakan apa? Doa itu tidak lain dan tidak bukan adalah perkara saat kita menyatu dengan Allah. Ya, kita bersatu dengan Allah. Doa itu berarti ikhtiar supaya menyatu dengan Allah. Ini kata Maria Vianney. Itu kan patron kita. Tentu saja sebelum Maria Vianney, para patristik ya, gereja timur yang mengajarkan itu. Apalagi kalau kamu tanya pada saya bagaimana Baltasar ngomong itu. Itu ya enggak. Jadi Baltasar teman-teman. Baltasar itu mengatakan doa itu apa? Bukan sekedar komunikasi, saya menyatu. Yang istilah susahnya teosis itu ya. Deifikasi ya. Seperti kamu menyambut tubuh Tuhan itu tuh kamu mengandaikan bahwa kamu ingin menyatu dengan Allah. Allah ada dalam diriku gitu ya. Atau aku ada dalam diri Allah kan begitu ya. Nah, itu memang kebanyakan atau yang sudah dibuktikan adalah pada para santa ya, yang mistik itu loh ya, para mistikus Avila misalnya, atau Fransiskus misalnya ya. Ya itu para santo-santo para mistikus itu levelnya itu. Jadi kalau ditanya tadi Bagas tadi mengapa tidak berat, yang mana nih
nih Bagas, itu ya enggak? Iya. Apakah hanya di level tadi permohonan? Ya. Doa itu bukan permohonan, itu salah satunya. Gitu. Masih bagian kecil. Aduh iya, bahkan kalau tadi ngikutin Baltasar dan atau Vianney ya bukan itu orang kita perkara mau menyatu dengan Allah. Dengan kata lain, Bagas dan teman-temannya, kamu tuh memang tidak punya keinginan untuk bersatu dengan Allah? Kan gitu pertanyaannya ya. Iya. Tujuannya itu adalah untuk bersatu dengan Allah. Itu, Ya, yang terakhir tuh Nah, begitu. Kalau dalam arti leveling ya. Ya, tempat traveling. Dan tentu saja kalau tadi ngomong jenis ya, leveling, saya masih punya 2 hal lagi di belakang, yaitu disebut prasyarat dan syarat. Tuh, ini lagi ya. Ya, ada prasyarat kan berarti sebelum syarat ya. Ya, Ya, sebelum syarat. prasyaratnya itu apa? Gampang, iman, nyata. Harus Punya iman tidak gitu. Kalau nggak punya iman ya Susah, mau dipaksakan pakai besi panas di mukanya juga ya, di mulutnya nggak bisa. Itu harus ada iman gitu ya enggak. Bahkan dijabarkan lagi, iman ini juga erat hubungannya dengan iman, bukan iman pribadi ya, Fabi gitu punya iman, enggak, iman para rasul gitu ya. Jadi saya menjadi sama imannya dengan para rasul. Itulah kredo kan? Ya. Ya, keren. Harus punya itu gitu. Jadi kalau tidak punya iman, tidak ada. Nah, yang kedua adalah hati. Hati ini kan tadi kalau ngomong tadi via unitiva ya, para mistikus, apa yang paling utama? Bahkan siapa namanya Avila ya, ngomong doa yang paling bagus itu justru tidak bunyi, diam, hening gitu loh ya. Yang ngomong apa? Hati. Gitu ya. Bahkan bukan saya yang ngomong, tapi mendengarkan, membuka hati ya. Jadi Allah yang ngomong pada diri saya gitu. Doa itu bukan saya ngomong, diam. Tapi Allah ngomong dalam diri saya. Maka butuh keheningan. Makanya para biara di para apa namanya yang kontemplatif ya. Kamu orang tahu kan, kan hening ya, sunyi toh. Betul. Iya, gitu. Nah, yang ketiganya adalah menyadari kehadiran, gitu. Syarat yang prasyarat ya. Menyadari kehadiran. Bahwa seperti misalnya saya duduk di sini, kamu orang ada di sini kan, kamu orang para frater ini kan tahu bahwa saya ada di sini kan, ya gitu. Maka ada kondisi sikap batin, sikap apa aja yang nyadar bahwa ada Fabi loh di sini. Beda dengan kalau saya tidak ada gitu ya. Nah itu tuh perlu persiapan memang ya. Tadi misalnya bahwa kapel berarti udah mengadakan tempat yang kayak begitu ya, tempat yang khusus ya. Sacred space itu tuh jadi beda dengan yang biasa. Mungkin kamu akan menyalakan lilin toh. Ya. Secara visual ada Wangi-wangian. secara odorik ya wangi-wangian ya. Kalau secara visual itu berarti Ada dua lilin itu dilihat itu berarti ketika lilin itu meleleh ya seperti air mata juga meleleh lah gitulah misalnya enggak hati yang berkedup-kedup juga seperti apa lampu juga begitu gitu ya enggak odorik ya penciuman ada dupa ya ada pendengaran bunyi ya so kalau musiknya jangan yang dangdut lah gitu jangan dangdut koplo karena tidak akan menciptakan kehadiran bla 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 gitu ya nah itu prasyarat kalau tidak ada itu memang tidak bisa Bagas nggak akan bisa berdoa prasyarat gitu. Lalu syarat nih, itu mah gampang. Jadi inilah ada ya. Mintalah. Maka kamu akan diberi. Lalu yang kedua, Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. ketuklah. Carilah dulu. Carilah. Lalu ketuklah. Jadi gradasi itu juga nggak sembarangan, juga nggak langsung ketuk dulu ya nggak. Itu kan apa namanya mintalah ya. Cari. Lalu ketuk. Ketuk itu tuh ada action itu ya nggak. Kamu nggak pernah minta ya Bagas? Atau kamu hanya minta? Kamu tidak pernah apa? Mencari, gitu kan? Makanya ada istilah orar et labora. Dalam arti itu, yaitu bahwa kamu tidak hanya cukup berdoa, iya, tapi juga action dong, gitu ya. Nah, yang tadi ketuklah itu berarti ada tindakan ya, yang gigih tadi gitu ya. Entah kalau saya belum punya pekerjaan, maka saya ingin supaya bekerja di tempat tertentu yang saya idamkan misalnya ya.
Maka tadi kan meminta boleh toh kepada Tuhan toh. Iya. Ya, terus kemudian mencari toh. Mencari. Ya cari dong, kamu jangan duduk saja gitu ya enggak. Kayak Lalu kabayan. ketuk ya gedor dong pintunya. Bukannya gedor pintunya, itu saja hati orang ya, Iya, atau betul. ada ikhtiar lah, cari channel-channel gitu ya, ordal gitu ya. Atau apa saja lah gitu loh maksudnya. Ya. Itu ya, orang. Koneksi gitu kan ya enggak. Betul. Nah, ini tuh syarat. Jadi ada prasyarat, syarat, ada jenis ya, dan ada Tingkatan itu. gradasi. Si Bagas nggak tahu itu. Nah, itu. Jangan-jangan nggak pernah diajarin dong. Bisa jadi. Pewarisan imannya ya. Sebenarnya waktu dia tanya langsung kamu juga bisa jawab. Iya Kamu sih. pura-pura nggak tahu aja. Disiapkan untuk podcast ini kali ya. Kamu persiapkan ternyata. Kan kita mah langsung minta ke ahlinya. Iya. Pusat ini. Supaya nggak dibilang Romo itu anaknya masih Nah, tapi sesat so- ya. Oh nanti sekalian ya di podcast. Nah. Gitu kan. Ada gelas atau ada airnya? Oh, ya. Kalian Gimana ngambil, nih? ngambil dah. Kering bener kita. Aduh, orang. Air lupa air. Dari dari pemaparan tadi, dari obrolan tadi kita sadar ya bahwa akhirnya doa itu tidak sesimpel kita hanya meminta ya, Romo ya. Dan ternyata gereja juga nggak pernah dalam ajarannya, dalam kitab suci gitu mengajarkan bahwa doa itu cuma perkara minta, perkara yang transaksional. Salah satu. Itu hanya ya bagian kecil dari doa. Nah tapi begini Romo, celakanya orang-orang tuh atau kebanyakan orang tuh ada dalam situasi yang pengalaman yang tidak bisa dijelaskan, yang sangat tidak mengenakan dalam doa. Ada satu istilah yang pernah saya dengar tuh, ketika kita berdoa kan kita tuh memang mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Pengalaman doa yang sangat menakutkan itu adalah pengalaman diamnya Allah. Jadi kita ngomong tuh cuman ya kita berdoa, memang kita nggak bisa mendapatkan langsung jawaban dari Allah gitu. Ya itu pengalaman diamnya Allah. Sebenarnya untuk mengatasi pengalaman diamnya Allah supaya kita masih tetap Percaya. nyaman selain dengan prasyarat dan syarat tadi, ada gak sih Romo sebuah tips ketika kita berdoa gitu ya? Kita tahu kita hening, kan orang naluriahnya manusia itu nggak mau tinggal dalam keheningan, susah untuk diam, apalagi kalau nggak kalau orang Sunda bilang nggak diwaro, Ya, nggak diwaro. sama Tuhan itu sendiri. Nah, menjelaskan supaya umat itu ya sebenarnya wajar pengalaman diamnya Allah dalam doa gitu. Kan kayak doa jadi kesannya monolog doang gitu Romo. Itu tuh tipsnya gimana? Atau bagaimana sebenarnya kita memahami pengalaman diamnya Allah itu? Ya, artinya adakah cara lain untuk memahami keberadaan Allah atau Allah itu mendengarkan yang tidak mesti dengan keheningan gitu ya? Iya. Karena saya tidak bisa hening, tidak bisa diam, tidak bisa tenang. Ya ini juga aneh ya. Ya kalau karena saya umpamakan aja ini ya, kalau ini adalah air keruh atau ini kopi gitu ya. Kalau dikocek ya kan hampasnya ke sana sini toh. Ya. Ya. Kamu kan jadi nggak tahu mana yang bening, mana yang Kotor. sampah, Ya. ampas ya. Ampas. Kan nggak tahu. Untuk mengetahui kebeningan dan hampas itu, ya kamu Turun. Diamkan. diemin gitu ya. Itu tidak bisa. Atau kamu berkaca lah, nggak usah ngomong air berkaca. Kamu yang berkaca di air, tapi kacau airnya. Kamu bisa bercermin tidak? Enggak. Nggak bisa, harus tenang gitu. Itu mah hukum alam. Jadi ada hening gitu ya. Keheningan tuh prasyarat ya. Bahkan untuk menyadari kehadiran itu dengan keheningan. Mungkin kamu akan bertanya, tidak semua karakteristik orang hening begitu. Itu hening itu kan ada kecenderungan introvert ya. Iya. Ya toh? Iya, iya. Diam, tenang, meditatif gitu ya, mendengarkan, pasif gitu ya. Nah, Gereja Katolik sebenarnya ini karena kamu nanya tips ya. Gereja Katolik sudah mewadahi ada jenis orang yang tidak bisa tenang tadi ya. Yang bersifat ekstrovert, yang lebih rame, yang lebih Heboh. heboh begitu ya. Tapi tanpa merasakan keadaan Allah. Itu persukan doa karismatik. PDPKK. PDK, Ya. PKK. PKK itu apa namanya? Karismatik. Oh, PKK. PKK Wibo. Kelurahan dulu PKK. Yang di kelurahan. Kecamatan. Ya itu kan, jadi Iya. ada wadahnya, silakan. Kalau yang ramai saja kayak begitu tidak bisa,
Ya nggak tahu lagi, itu kan manusia kan hanya dua, atau dia introvert atau dia Extrovert. extrovert kan. Untuk umat, tapi bukan si Bagas kayaknya. Si Bagas suka yang rame nggak? Rame. Oh, suka. Nah berarti dia harus ke karismatik. Temukan Allah dalam keramaian. Ya toh, Franciscus lagu-lagunya kan Assisi. kayak begitu toh. Iya, berisik. Iya. Full band, Pakai full musik band. ada, ada, Full band. iya ada akustik, Drum. ada apa namanya? Drum, Drum. gitar, Iya. bass. Yang mungkin lebih tersentuh, ya silakan. Tetapi gitu ya. Kalau tadi untuk sampai ke tingkat yang unitiva gitu ya, Hening. nggak bisa. Kamu kalau misalnya someday kamu akan pergi juga ya ke Santo Subasio ya, biara paling klasiknya dari Benedictus ya, Benediktin ya. Itu di lembah begitu ke lembah Subasio ya, sepi jauh kemana-kemana. Kita hanya dengar suara burung jauh-jauh begitu. Mencekam banget berarti. Iya, kamu jangan pergi sekarang ke Lembang, Santa apa? OCD. Maria Fatima. Santa Maria Fatima Lembang. Mati kan emang? Iya. Oh, bukan pada ini ya. Teresia. Spesialisu. Jangan sekarang rame. Ada yang jual apa bika Ambon gitu ya, bubur. Strawberry, sate kelinci. Wah, itu udah rame. Yang dulu itu sepi. Kosong ya. Hanya ada rumah retret terhadap sudah jauh untuk para muda-mudi suka ke sana ya. Saya ingat dulu waktu saya mahasiswa di situ. Sepi. Atau Klaris. Oh, Klaris ya. Klaris dulu Pacet ya, diramaikan dulu karena apa? Depannya itu rumah makan Padang. Iya, tapi Sate mereka mau Marangi. kemana lagi? Iya toh. Ya, betul, Romo. Tapi itu kesunyian itu tuh ya necesitas, niscaya. Kalau mau berdoa mendalam tingkat unitiva itu begitu. Seperti para santo. Para santo-santa. Santo Franciscus Assisi itu meditasi di pasar bahkan. Dia bisa Di menemukan pasar. keheningan di dalam keramaian. Topeng rame. Yes, itu dia. Itu pasti bukan Franciscus tapi itu Ignatius ya. Ignatius ya. Ya, Jesuit begitu. Jesuit. Ya, para Jesuit senang ya kita bisa menemukan Allah dalam keramaian ya begitu ya. Latihan rohani juga Meditasi, gitu. ya. Latihan rohani juga gitu ya. Itu projo tadi dia topong irame ya, bertapa dalam keramaian ya. Tapi topeng rame itu berarti bisa mungkin menemukan Allah, berarti gak mungkin dong, Mo? Itu tadi kalau ada dua orang yang extrovert dan introvert ya. Ya. Mungkin orang-orang yang extrovert itu bisa ya Dengan cara itu ya. dengan cara itu. Tapi kalau yang lain kayaknya Sulit. sulit ya atau jarang Bahkan lah nggak ya. bisa Ya. mungkin ya. Hah? Bahkan nggak bisa mungkin kalau orang Iya, introvert. tidak bisa intens. Sederhana aja lah kamu belajar, kalau kamu rame bisa nggak sih? Iya, Bisa. bisa. Iya nggak bisa lah. Udah jelas itu, Mo. Belajar ya. Menarik ya, jadi ada ya doa juga bisa dimungkinkan untuk orang-orang yang suka keramaian, yang suka Hening. keheningan. Tapi pada dasarnya sebuah doa itu ya harus Hening. Itu mau nggak mau harus hening. Berarti dengan kata lain, yang karismatik itu, Romo, maaf, apakah mereka akan sampai kepada Tuhan sama seperti orang-orang yang melalui jalur hening ini, doa dalam hening? Hanya kalau di leveling itu paling level purgativa ya itu ya. Nggak bisa sampai ini ya. Iya ya, ada istilahnya teh the dark night of senses, the dark night of soul. The dark night of soul itu adalah jembatan ke tingkat unitiva. Tapi kalau tadi the dark night of senses ya, berarti ada semacam kegelisahan berhubungan yang menyangkut perasaan hati ya, sensibilitas lah ya. Mungkin itu terpenuhi ketika dia kalau karismatik supaya nanti keluarnya itu dia merasa lega ya, tenang gitu ya. Ada yang menyapa hatinya begitu ya. Ya ada jenis begitu. Memang nggak boleh dilarang sih karismatik itu ya. Iya. Karena ada jenis itu, hanya jangan saya nggak tahu di antara kita ini siapa ya. Misalnya memang dia bakatnya tuh introvert ya. Di pasar tuh karismatik ya nggak bisa lah. Geter Kayaknya dia, Bang. kalau kamu orang berempat kayaknya sih karismatik semua. Oh dulu ya di seminar Ada. Oh, Sebenarnya enggak mau waktu itu pernah Nah. mau karismatik. Itu dia. CSE kita dari dapat Romo CSE kan. Sebenarnya ada lagi nih Romo. Ada beberapa orang juga yang sharing mengenai kalau misalnya dia berdoa untuk memohon kesuksesan misalnya. Tapi kenapa Tuhan tuh justru memberikan sebaliknya? Terus minta kelancaran sebaliknya. Minta apalagi kebahagiaan sebaliknya. Nah, realitanya tuh sekarang orang-orang hanya sebatas menganggap oh udahlah. Kayak ya udah buat apa nih?
apa yang gue minta, apa yang saya minta, apa yang saya mohon, toh pada nyatanya juga Tuhan bakal kasih yang sebaliknya begitu. Baliknya. Nah, dari situ saya mikir, waduh, ini menarik juga ya. Maksudnya mungkin saya juga pernah menyadari hal itu, gitu. Jadi apa yang layak sebenarnya? Iya begitu. Ya dalam kondisi seperti itu ya. Ya saya malah belajar dari para frater ya, pernah mendiskusikan tentang man proposes and God disposes ya. Iya, Oh kemarin. Masih bahasa Latinnya? Homo proponit sed Deus disponit. Kan gitu. Kamu boleh minta apa juga. Tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Misalnya saja anak kecil yang minta pisau. Ini pisau nggak kurang tajam ya. Ada di bawah Pojok pojok itu anak kecil ya, nggak salah saya. Yang baru berapa 2 tahun 3 tahun ya, misalnya mama papa tuh pinjam pisau gitu ya. Untuk apa? Untuk main-main di sana gitu. Kan sama dengan gitu ya. Apa mama papanya mau kasihkan? Ya toh? Metafornya kan gitu, yang biasa umum begitu kan. Ya. Yang pasti tidak akanlah berbahaya untuk dia. Ya toh? Tapi barangkali bukan juga kita gantikan dengan mainan pisau-pisauan ya, bukan juga ya. Tapi sebenarnya dia ingin apa gitu kan. Kita tahu ingin memotong, mematahkan apa gitu kan. Ya berilah dia cara supaya bisa mematahkan itu gitu. Atau memotong itu gitu ya, benda apa gitu. Nah Tuhan memilih itu gitu. Ya. Jadi yang kata lain manusia itu kan selalu inginnya tuh konkret, real, instan ya, yang jelas-jelas aja gitu ya. Langsung. Ya enggak lah gitu. Tapi pertanyaan ini bisa kampungan sepele, ada orang menjawab kayak begitu. Saya punya jawaban yang mendalam ya. Enggak tahu, ini susah memang. Itu bukan berarti saya tidak pernah merenungkan, karena kamu harus tahu bahwa saya itu pastor yang tua ya. Pastor yang tua bukan karena ngomong dari pengetahuannya ya, tapi dari pengalamannya. Nah, 2 kata yang kamu orang ketahui, yaitu 2 kata want dan need ya. Need itu kebutuhan, want itu keinginan. Keinginan kan tak terbatas. Ya. Keinginan itu tidak pernah dipenuhi. Tapi kalau need harus dipenuhi. Kebutuhan yang tidak bisa tidak gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Kamu butuh udara, kamu butuh makan, kamu butuh minum ya. Itu need loh ya. Nah sekarang tadi kalau misalnya tadi yang diminta itu apa? Kategorisir dulu, jangan itu adalah want. Iya nggak? Kalau want belum tentu Tuhan kasih. Kamu nggak butuh itu gitu. Misalnya saya sekarang I want Ferrari gitu ya. Waduh. Walaupun saya tidak pengen, tapi misalnya ya, misalnya gitu. Ya, kalau saya pakai itu kan betapa hebohnya. Hebohnya mana? Korupsi dari mana ya? Uang kolektor dicuri ya Romo. Ya kan enggak? Artinya umat aja yang bekerja yang penghasilannya besar belum tentu punya itu. Ini si Romo mobilnya Ferrari umpamanya gitu. Nah, taruhlah misalkan sebagai benda ya, saya berdoa Tuhan berilah saya Ferrari gitu kan. Itu kan want. Nggak bakal dikabulkan. Nggak bakal. Itu apa? Gitu loh. Tapi kalau saya need, nah ini boleh saya sharing ya. Ya, boleh. Ketika saya di pastor paroki di Rangkas Bitung ya, mobil saya itu Kijang tua. Padahal tempat kerja saya tuh sampai ke Cikotok. Ya dari itu ya. Bapak berjam-jam ya. Dan ketika berangkat mobil itu rusak. Tidak bisa berangkat. Sementara umat di sana kebutuhan pelayanan ya. Demi kerajaan Allah gitu ya. Betul. Nah, di situ baru saya berdoa minta mobil. Itu. Dan dikabulkan. Nggak seminggu lah langsung dikabulkan. Itu berarti apa? Want atau need? Nah itu ngukurnya. Iya. Jadi kalau kamu ya berdoa yang tadi namanya permohonan tadi ya, silakan. Tapi itu need kamu atau want kamu. Ini ikhtiar mengkategorisir ya. Walaupun jawabannya tadi Simpson ya kan doa itu kan bukan permohonan saja gitu ya enggak. Ya, salah satunya dan itu bukan bagian kecil ya.
gitu. Dan sebenarnya Tuhan juga tahu apa yang kamu butuhkan. Apalagi gitu ya, tanpa kamu minta pun dia tahu gitu. Ya, celakanya sih orang ketika tidak dijawab doanya pasti bilang berarti Tuhan bohong kalau itu. ya, kayak gitu kan. Karena kan dia yang bilang mintalah maka akan mendapatkan. Iya. Ternyata cuma ngambil Alkitab tuh sepotong doang gitu ya untuk mencari pembenaran atas situasi. Iya, hanya tadi ketika si anak kecil tadi minta pisau, kali ini dia sudah gede, ya itu mungkin udah dewasa lah ya, 17 tahun lah ya. Ya pasti sekarang boleh dia pakai, dia miliki. Sudah pas kamu, dan itu butuh waktu yang selama itu sampai dia boleh memegang pisau. Kan butuh durasi yang lama. Atau masih kecil tidak bisa kamu terima pisau, baru nanti kalau udah gede barulah gitu. Udah waktunya. Kamu minta apa tadi ya mungkin nggak sekarang, nantilah gitu. Butuh waktu, iyalah. Siapa? Biasanya tuh orang cenderung nggak sabar di nunggunya itu mau. Gitu perkaranya biasanya. Iya. Ah, sudah kemana-mana tetap aja gitu katanya. Ya. Nah itu tuh, nah ini kalau ngomong level minimal, level unit Illuminativa ya, yaitu apa? Waktu Allah tuh berbeda dengan waktu manusia loh ya. Betul. Oh dalam Mazmur bilang apa? Satu hari di Satu hari di pelataran pelataran Allah Allah. itu Sama dengan 1000. Iya, ya toh. 1000 tahun tuh bagi Allah tuh adalah satu giliran ronda malam, gitu ya enggak? Beda gitu kan waktu Allah itu. Kamu memaksakan dengan waktu kamu. Belum lagi kalau kamu ada dalam level unitiva, ya, kan itu eternal, kairos, realitas kairos. Kamu nggak butuh apa-apa lagi, kamu nggak ingin apa-apa lagi. Kamu sendiri adalah punya spirit Allah, kamu juga Allah, pakai bahasa kasar begitu. Kau butuh apa? Nggak butuh. So kau bayangin para terapis ya. Ada Romo Rudiat masih ada di sana ya? kayaknya sih Masih ya. Apasnya itu? Abbas. udah Udah ganti? Ganti. ganti ya. Udah meninggal ya? Itu yang ini Alvo. Oh yang Beda ya. Beda. Stella Maris ya. Setelah Maris. Ah, saya udah diganti. Udah diganti. Oke. Nah, taruhlah misalnya kan dia kakak kelas saya. Ketika masih seminari pun dia sudah suci ya. Kalau para seminaris itu misalnya saya giliran cuci piring gitu, dia akan tanya, "Pak, perlu saya bantu?" Cuci piring bukan giliran dia gitu. Misalnya contoh kecil gitu ya. Jadi sudah suci sejak awal gitu ya. Bayangkan seluruh hidupnya dia di terapis ya, yang doa ya. Dari jam 3 sampai kemudian di malam jam berapa ya. Ya. Terus minta-minta terus begitu yang tadi. Nggak mungkin lah ya, ngapain? Cuma sebatas Ya, itu, sudah selesai malu. dengan kebutuhan ya, bahkan kemauan, nggak ada lagi kemauan gitu. Benar. Nah tapi kan berarti mengapa manusia berdoa ingin supaya masuk ke dalam level itu? Gitu. Oke. Glorifikasi. Ada juga satu Romo, kemarin Tolok cerita tentang pengalaman yang Tolok dapat dari umat juga. Oh jadi ada seorang bapak mau, dia ngomong gini, ngapain saya doa, rajin doa setiap hari, bangun tidur, mau makan, kelar makan, saya cukup berbuat baik aja gitu. Jadi nggak perlu doa banyak-banyak, dia bilang gitu. Bukan nggak perlu berdoa banyak-banyak, malah dia nggak pernah berdoa gitu. Dengan perbuatan. Tapi dia katanya, doa saya tuh lewat perbuatan saya, lewat tindakan saya sehari-hari, kayak saya berbuat baik kepada orang, saya buat baik kepada makhluk hidup lain kayak tanaman segala macamnya. Bagian Gitu. dari Apakah itu doa. bisa dibenarkan gitu mau? Iya, kalau pepatah bahasa Latin ya, lex orandi Lex Lex Credendi. Credendi. itu satu, tapi lex vivendi dalam arti si bapak tadi itu ya. Tata doa itu menganeka tata perbuatan. Tindakan perbuatan saya itu datang dari yang saya doakan gitu ya. Atau cara berdoa saya, apa yang saya doakan gitu ya, itu tuh sesuai dengan tindakan saya ya. Lex vivendi atau lex agendi ya. Sekarang bisakah lex vivendi dan agendi itu tanpa doa ya, orandi ya? Ya kalau kita mengatakan dia bukan Katolik, ya bisa aja, ya silahkan aja.
Katolik itu mengandaikan begitu, apalagi tadi kamu katakan kredeni toh. Ya. Ya. Iman kamu saja itu ditentukan oleh doa kamu. Bisa bertanya kepada Bagas, Bagas, kamu bilang tadi ngapain berdoa? Gitu. Ya kau beriman. Ini gitu ya enggak? Orang yang kamu iman itu datangnya dari doa kok. Bahkan doa mendahului iman. Itu loh ya enggak? Jadi orang itu berdoa dulu baru beriman gitu loh ya enggak? Ya. Karena dalam arti sejarah liturgi kan begitu. Semua ada liturgi ini kan orang beriman dulu. Jadi moral tidak bisa digantikan. Cuma kalau misalnya menyangkut perbuatan ini adalah soal tadi mencari ya, kan ora et labora, ya toh. Dan itu dan ya, ora et ya, Ya, dan bukan bukan ya. Jadi kan itu kedua-duanya. Ya kalau hanya berdoa saja ya jadi nothing. Tapi kalau hanya Perbuatan semua. perbuatan saja, labora saja jadi nothing juga. Balance. Berarti harus ada Iya, keduanya. balan dan saling memenuhi itu tadi ya, Iya, iya. gitu. Ya dalam arti ngomong salah ya, menurut saya sih salah ya. Dan itu mengartikan doa itu seperti apa ya? Tadi saya kamu bagus ya Pak, transaksional apa ya? Iya. Ya, itu Transaksional. ya transaksi. Nggak ada hubungan transaksi. Tadi saya bilang level itu gitu ya nggak? Kamu butuh itu. Ya. Kamu ini kelas 1 saja, sekolah dasar saja kan nggak mungkin, enggak. Ya kamu harus masuk ke tingkat yang lebih tinggi ya, sekolah menengah kan, ya toh? Terus kamu puas dengan sekolah menengah? Ya. Enggak lah ya, SMA enggak lah. Kamu yang lebih tinggi, universitas gitu ya enggak. Bahkan mungkin ketika universitas pun kamu ada leveling lagi kan, macam begitu S1, S2, S3, bla 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 ya, postdoc dan segala macam toh. Itu natural begitu. Jadi nggak bisa tuh loh, nggak cukup lah. Iya, kalau Cuman perbuatan Kalau dia Katolik ya. Iya, kalau dia Katolik. Kalau dan karya tadi apa gitu juga ya. Perbuatan baik moral itu, nah itu wah kalau ngomong filsafat jangan terlalu susah nanti pendengar kita. Ini bukan ada ngomong Immanuel Kant itu. Susah kalau ngomong gitu ya enggak. Karena kita tidak berarti karena saya mau membantu orang karena orang membutuhkan pertolongan itu kan filsafat ya enggak. Saya mesti bekerja membantu orang yang membutuhkan pertolongan saya, ngapain saya berdoa-doa? Itu filsafat. Kalau Kristen Katolik ngomong apa? Mengapa saya kasih makan Lazarus? Mengapa saya kasih obat Lazarus? Mengapa saya care kepada Lazarus? Karena dia juga citra Allah gitu. Kan? Itu dia, karena Yesus Kristus menjelma dalam dirinya. Serupa. Nah, jadi saya membuat sesuatu kebaikan bukan karena deontologisnya moral kan, bukan, karena emang dia itu Kristus. Jadi itu datang dari mana? Dari iman, dari doa, gitu kan. Dan doa-doa itu isinya itu loh ya. Doa berhubungan cinta kasih ya, karitas ya. Karitas. Buatnya bukan Deus ex machina juga ya. Heeh. Bukan Allah sebagai mesin yang Machina, kita ya, minta terus gitu kan ya. Tapi Tapi bagaimana cara kita untuk sebetulnya menemukan Allah dalam hidup kita ya. Ketika kita sudah menemukan, maka sebetulnya segala sesuatu pun Allah sudah memahami diri kita, sudah mengetahui kita gitu, memenuhi kebutuhan kita tadi, need tadi itu. Dan dasar itu adalah iman dulu sebetulnya namanya. Ya. Itu bedanya orang Katolik melihat orang menderita dan kamu berkarya dengan orang yang bukan Katolik. Itu berbuatnya begitu. Karena itu Yesus. Gitu. Ya. Apa saudara-saudara kita CSE? CSE, SSCC? SSCC, Oh, baca SE. SSCC, SSCC ya? Oh. Iya. Hati Kudus Yesus. Iya. Konsepnya begitu ketika dia meluk orang-orang kusta, Ya. bukan orang kusta yang dia peluk. Yesus. Atau Fransiskus juga ya, sama kan? Itu pandangan kita. Gitu. Tapi kalau kita misalnya sudah mendasarkan sesuatu pada iman, Romo, apakah ketika kita berdoa, ada jaminan doa kita itu akan terkabul? Ya, tadi. Itu kan soal timing, waktu kamu akan tuh kan kamu ngomong futuristik ya, waktu ya, temporal loh. Waktu kronos. Waktu kini atau nanti Nanti, gitu ya kamu ya. berpikirnya gitu. Sementara kan perhitungan Tuhan Allah ya kan beda dengan kamu gitu kan. Mungkin bagi Allah kan ada 1000 tahun sampai dengan 1 hari ya. Nanti ketika kamu udah tua saja kamu dapat itu gitu misalnya ya. Atau besok juga langsung dapat bisa juga gitu. Nah, ini yang menariknya begini Romo.
bagaimana caranya ketika kita doa, kita tuh memang pertama bukan mohon, tapi supaya kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena kan kita tahu Tuhan yang akan mengabulkan dengan kehendak Dia sendiri. Supaya saya bisa klik sama maksudnya Tuhan itu kayak gimana sih? Itu tadi prasyarat tadi ada. Prasyarat ya, bukan syarat ya. Prasyarat. Dari apa? Iman kan? Iman berhubungan keyakinan ya, tadi bahwa saya yakin Tuhan akan. Bahkan kalau kamu tanya teks Injil ini jangan tanya ayatnya, saya tidak tahu ya. Misalnya saja kalau engkau punya iman sebiji sesawi, kau bisa memindahkan gunung ini ke sana kok, gitu kan ya. Kan iman toh. Itu perlu, itu kan iman itu adalah apa, bukan sekedar self surrender ya, tapi ada energi kekuatan yang memang memampukan beyond belief ya. Itu sih niscaya iman ya. Lalu keduanya tadi apa? Hati kan. Ini perkara dialog, perkara kamu membuka hati, ya enggak? Kamu mendengarkan. Orang tadi maunya yang rame, tadi keruh, nggak bisa, mesti tenang, mesti diam. Itulah gunanya apa namanya retret yang hening, dia meditasi yang lama ya. Yang normalnya sih sebenarnya orang bisa konsentrasi 15 menit loh ya. 2 menit, 3 menit nggak bisa ya. Itu 15 menit ya. Itu memang sungguh-sungguh. Sekarang saya ingin mendengarkan Tuhan. Maunya apa? Bukan saya yang ngomong loh ya. Tuhan yang ngomong, berarti ya kita dengerin. Doa adalah mendengarkan Allah gitu ya. Nah yang ketiga tadi menyadari kehadiran. Sadar. Ya kalau tidak ya sederhananya tadi saya contoh ini ya, atau contohnya lain yang misalnya saya bisa menyadari nggak bahwa di belakang itu ada papan tulis misalnya, bukan papan tulis ya, iya papan tulis ya, misalnya gitu, pamannya ya. Itu kan berarti ada kesadaran gimana kalau orang apa istilahnya tidak punya perasaan, berarti kan tidak tahu bahwa ada di sekitar ini. Sekarang yang misteri Allah ya, itu dengan kesadaran tadi. Jadi sangat harus hati-hati banget. Jangan cuma sekedar kita harus dikabulin ya. Salah mengartikan. Iya. Mungkin kalau misalnya saya mau balik kembali ke perihal liturgi dan doa tadi Romo di awal sempat di-mention jenis-jenis itu tadi. Apakah kita boleh atau apakah bisa gitu ya kita menyatukan doa yang jenisnya atau sifatnya devosi dengan yang sifatnya liturgi? Jadi dalam suatu perayaan itu dijadikan dua jenis itu disatukan gitu Romo. Karena mungkin itu banyak sekali terjadi di luaran sana dan menjadi pertanyaan juga. Banyak ya itu. Bukan hanya dicampurkan, bahkan menggantikan ya. Sekarang barangkali saya nggak pernah dengar ya pengaduan, tapi kapan tempo banyak pengaduan, misalnya ketika masa Prapaskah di dalam misa itu dipotong, yaitu bacaan-bacaan itu ditiadakan, diganti dengan jalan salib. Karena jalan salib itu sendiri adalah kan kitab suci gitu loh maksudnya. Ada bacaan-baca jadi. Lalu nanti udah selesai jalan salib, lalu kemudian persembahan. Jadi bukannya ditambahkan ya, dipotong atau digantikan gitu ya. Ya nggak bisa. Itu kan satu kesatuan ya. Contoh lain lagi pernah tuh ya. Tapi dulu ya, kemudian ini pengalaman saya dalam persekutuan doa karismatik. Karena saya barangkali tidak hebat homilinya ya, khotbahnya gitu ya. Kalau hebat pun tidak dapat dimengerti gitu ya. Lalu ini apa namanya teh? Kalau yang dalam karismatik diundang gitu ya. Kemudian itu perempuan, Ibu kesaksian. Kesaksian dia datang dari Manado, siapa ya? Esther Kando itu apa? Nama orang big name ya pada waktu itu ya. Ya. Dibandingkan Fabi tidak menarik gitu ya. Minta supaya itu tadi ada persekutuan karismatik dulu selesai, nanti kemudian misa tadi seperti bapak jalan salib ya. Ya saya nggak mau, saya karismatik saja lah, nggak usah misa-misaan gitu ya. Selesaikan 5 jam silahkan gitu ya enggak ya, atau misa gitu ya. Satu. Kan jadi lama. Itu contoh, berarti tidak bisa. Memotong ya, menggantikan atau menambah ya.
devosi apa dimasukkan ke gitu ya. Novena misalnya. Tidak bisa, novena ada devosi. Devosi itu semua harus di luar dari liturgi. Ya. Dan kemudian karena konsep devosi adalah devosi itu mengantar orang secara spiritual ya ke liturgi gitu ya. Jadi dia leading ke gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ada di dalam, ya berarti salah dong. Gradasi juga berbeda gitu kan. Yang satu personal, yang satu komunal, sakramental. Ya nggak bisa gitu. Seperti misalnya, aduh kamu sangat salah ya ketika saya homili misalnya ya, kamu rosario gitu. Iya, bukan kamu salah, kamu salah. Salah. Kamu Bukan saleh. ya kamu salah karena kamu menyampurkan devosi dengan liturgi gitu. Mesti berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri gitu. Dan nggak boleh disusup-susupin, nggak Ya. boleh dipotong-potong tuh liturgi. Nah tapi ada pertanyaan lain. Ini kasus tadi gereja apa? Kamu tadi gereja apa tadi? Si Bagas orang mana? BSB, BSB itu? kota wisata. Kayaknya ini juga kasus di kota wisata kayaknya ya, karena pokoknya kalau masalah liturgi suka tanyanya ke saya. Kayaknya ke sana. Jadi ada devosi karena menyangkut ya. Ada devosi untuk suster-suster dimasukkan ke dalam liturgi di paroki gitu ya. Oke. Saya tidak tahu. suster ya. Enggak tahu. Tapi nggak boleh disebut. Oke, ya saya juga tidak tahu. Saya juga tidak kenal, tidak tahu. Hanya ada pertanyaan gitu ya. Lalu saya katakan, kalau itu bukan misa parokial, tapi saya misanya di kapelnya, itu kan kategorial ya. Ya boleh aja lah, gitu. Karena menyangkut soal kaul atau apalah saya nggak ngerti lah gitu. Tapi itu devosinya mereka. Karena itu bukan milik paroki. Kecuali umat parokinya itu adalah biarawati semua ya paroki. Ya, itu contoh kasus ya. Karena kamu bertanya itu berarti memang karena ada kasusnya gitu ya. Real. Jadi itu ya, doa itu kadang sangat sederhana banget tapi realitanya itu sangat mendalam juga dan kompleks sekali Kompleks, untuk ya. hal yang seperti itu. Nah Romo nih, sebagai sebuah pertanyaan terakhir, kira-kira ada gak sih Romo doa yang bisa Romo rekomendasikan kepada umat? Menurut Romo itu sendiri, doa ini adalah mujarab karena buat orang yang berdoa kayak gitu, dan juga dengan doa ini kita bisa lah semakin lebih intim dengan Tuhan. Kalau memang kita berharap ujungnya di tingkatan yang paling akhir itu adalah menyatu dengan Tuhan, ada gak doa yang menurut Romo sangat mujarab supaya kita bisa? Iya, jadi berarti lebih spesifik ya. Jadi kalau ngomong kategorisasi kan bahwa devosional itu pun bisa kan gitu ya sampai tingkat unitiva itu gitu kan ya enggak. Walaupun gradasinya lebih rendah daripada liturgi, tapi liturgi juga bisa. Tapi kan formal tuh kering ya, apa garing ya, membosankan. Tapi ritual itu harus itu mah ya. Itu bisa mengantar orang kepada yang tingkat yang lebih apa tadi ya kamu bilang mendalam pada pribadi lah begitu ya, menjadi maskot atau doa yang paling bagus apa gitu ya. Nah kalau kekuatan dari ritual kan berarti konsistensi kamu dengan ritme itu kan, ritual ritme yang kamu jangan berharap kalau saya misa pagi hari ini maka besok atau hari enggak ini ritual kan ritme yang terus menerus gitu ya, seperti detak jantung kamu ya toh kan begitu toh duk terus itu ada ritme. Nafas kamu ya bernafas ya mana saya tidak tahu paru-paru apa gitu ya kan itu ritme toh. Kosmos juga sama siang malam itu kan ritme toh. Jangan dilawan, tapi begitu terus dan kamu mengikuti itu. Gitu. Sehingga dengan intensitas yang terus menerus ritmik tadi, ritual, nah itu bisa menjadi tadi bilang doa yang paling mujarab, paling apalah kata kayak begitu ya enggak. Tapi kalau bertanya lebih spesifik, dan orang untuk Katolik tuh doa apa saja ya, gampang, doa harian itu. Zaman Paus Yohanes Paulus kedua dan juga Benediktus ya tidak pernah tidak mengakhiri doanya dengan doksologi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
sama seperti dalam ibadat ya. Itu kan diakhiri dengan doksologi itu. Dan itu paling inti. Dan itu triniter gitu loh ya. Itu menjadi sangat prinsip itu. Tidak bisa bisa diucapkan lah gitu ya enggak. Doa Bapa Kami atau apa Salam Maria yang menjadi rosario itu kan doa-doa sakti yang menjadi doa mantra. Doa mantra itu berarti doa yang diulang-ulang terus ya. Yang itu ada kekuatan yang bisa menghipnotis kamu, yang membuat kamu ekstasi ya, yang membuat kamu trans, membuat kamu menjadi keluar dari diri sendiri gitu. Itu yang namanya memberikan kepuasan. Merasa betah, merasa senang, merasa berada dalam pengalaman tabor ya. Tabor apa yang Buat kemah itu kan ya? Transfigurasi. Transfigurasi gitu ya enggak? Transfigurasi itu kan berarti kini, masa lalu dan masa yang akan datang. Ini diwakili apa? Diwakili siapa? Itu para rasul. Yesus. Yang sebelah kirinya siapa? Musa. Musa, masa lalu. Elia, Masa depan. masa depan. masa yang akan datang. Itu in the same time. Itu yang namanya hierofani atau teofani ya, atau transfigurasi ya, epifani ya. Pada saat tertentu itu ada dalam keabadian. Bukan ada wujud Musa, ada wujud Yesus, ada wujud Elia, bukan. Secara temporal ini ada keabadian di sini. Nah, itu tuh ada karena apa tadi? Doa yang intens ya. Karenanya selain dari rosario disebut dengan doa Yesus ya. Iya, dan itu bukan berarti doa karismatik, bukan, itu doa para patris dan gereja timur ya. Yang selalu Yesus, 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 ada bunyi Yesus, desis ya, Yesus, Yesus ya. Alur Kan napas. itu tuh memang membuat kita bunyi itu memang ya bisa membuat ekstasi tadi, kita bisa trans ya dengan bunyi. Hanya kamu orang barangkali tidak suka atau tidak pernah, saya nggak tahu ya, dengan mendesiskan itu ya. Ya gini-gini juga pernah ke Tibet ya, jadi kalau saya ke London nggak akan saya banggakan. Kalau saya ke Roma nggak akan saya banggakan. Tibet ya, ya. Kalau saya ke Tibet, saya mengikuti satu ritus mereka ya, para Tibetan, Buddha Tibetan dia. Apa yang paling berkesan bagi saya? Ketika mereka duduk bersama-sama tadi, kayak kita doa bersama dia, dengan membunyikan Aum, gitu ya. Itu kata Aum itu bukan hanya bikin merinding ya, tapi membuat ya kita menjadi hampa, kosong atau menyatu dengan kosmos gitu loh ya. Bunyi itu membantu gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kamu ngomong doa apa gitu ya, doa mana yang kamu lakukan seperti itu gitu. Kalau misalnya tadi Salam Maria kamu ungkapkan dengan tadi sebagai alat untuk bisa konsentrasi ya, kamu akan membunyikannya Salam Maria penuh rahmat, atau kamu nggak suka ya bahasa Latin misalnya, itu Ave Maria Gratia Plena. Wah itu kan beda ya nggak? Ada bosan pakai bahasa Yunani misalnya, atau bahasa Korea, silakan aja begitu toh. Tapi ketika bunyi itu kan kamu jadi konsentrasi toh. Betul. Iya. Ada bunyi itu punya pengaruh besar. Gitu. Itu memuaskan. Tapi itu kan kepuasan psikologis. Kamu kan ngomong kepuasan psikologis toh. Senang, trans, damai, bahagia. Itu mah kepuasan badan dan psikologis. Level bawah tadi, level purgativa, gitu ya enggak? Harusnya kepuasannya itu lebih batin, lebih tinggi ya. Bliss istilahnya, bukan happiness ya. Nah, itu yang diinginkan dalam doa. Semua agama. Jadi tadi ngomong Tibet ya. Islam juga sama dengan zikirnya, ya toh. Mengulang-ulang terus ya, itu bikin dia kepuasan bliss ya, kepuasan batin lah begitu ya. Katolik lebih duluan dan gitu ya, nggak yang tradisi zikir gitu toh. Gitu. Hanya kita tidak pernah melakukannya, tidak suka atau apa nggak tahu lah gitu ya. Ya enggak? Karena kalau sifatnya ngulang-ngulang itu cepat bosan lagi. Itu sih berarti hatinya aja nggak siap ya. Doa kan sebenarnya Ya, sih. niatnya. Dia suka musik ya, pasti lebih tahu. Kalau sebuah kendang bunyi tipa dibunyikan terus sama ya, dung 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 terus aja gitu ya, setengah jam bunyi itu.
kamu trans. Itu pasti gitu. Kamu baru mendengarkan, apalagi kamu melakukan apa dengan tari gitu kan ya. Itu bikin trans. Karena apa? Karena ritme yang terus menerus. Ya kamu Rosario baru 5 aja kamu udah lihat lagi gitu. Baru aja mulai udah lihat lagi gitu ya. Sampai mana nih gitu. Kok lama ya ini? Lama lagi ya. Karena kau bukan Fransiskan dan bukan OAD ya. OAD berapa? OAD berapa? 70. 70. Karena dia juga sampai diikat. Iya, di bawah. Ya. Iya, itu tuh berarti kan panjang lama. Kamu nggak suka yang lama. Ya tadi niatnya apa? Ya. Orang supaya saya menjadi intens kan harus terus menerus begitu ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Romo, makan malam kita jadi Jadi ini ya. banget deh. Sehat. Sehatnya luar dalam ya. Iya, dan untuk Bagas tuh ya, dengerin ya Bagas ya. Bagus ya. Bagas. Mudah-mudahan bisa mau berdoa lagi. Nggak masuk akal lah kalau misalnya beriman tapi nggak mau Kalau nggak mau berdoa. berdoa. Oke, friends, begitu aja ya untuk podcast kita kali ini. Memang kondisi episode kali ini kita buat berbeda seperti itu, dan harapannya sih friends semua di luar sana tetap setia mengikuti podcast kita di Sabar. Kami juga minta maaf. Terima kasih banyak Romo Fabi sudah berkenan hadir di podcast kita, dan jangan lupa untuk share konten-konten kita, like juga, di follow. Caranya gampang, gimana Frater Tol? Ya, kalian bisa follow IG kita namanya @peterpaulmajor. Kemudian ada TikTok Frater Bogor. Terus YouTube kita Seminari Tinggi Kuspan Bogor. Terus ada Spotify juga. Ada Spotify kita juga. Jadi khusus podcast kita ada di Spotify. Jadi sambil nemenin ngopi, masak ya kan bisa. Spotify namanya mana sih Spotify? Itu. Oh itu. Santai bersama Frater. Sabar ya. Sabar ya, santai bersama Frater begitu. Oke, nantikan konten kita selanjutnya di podcast Sabar. Santai bersama Frater. Obrolan santai, Gak bikin baper. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Oke.